Sekolah tampak cerah dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Dan hari ini, di lorong sekolah, sebuah kotak boneka Barbie tiba-tiba muncul. Di dalamnya ada Barbie, masih dengan senyumnya yang manis, dan rambut pirang berkilau. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Barbie! Langkah kaki yang kuat itu milik Bratz. Dia berjalan dengan percaya diri sambil bernyanyi dengan sikap berani. Bratz! Melihat pose elegan temannya, Bratz merasa sedikit main-main dan ingin menggoda dia. Setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat mengeluarkan sebuah remote control dan seekor laba-laba kecil. Apa yang dia rencanakan? Barbie tiba-tiba merasakan sesuatu merayap di bahunya, membuatnya terkejut dan merasa sangat takut. Kenapa kamu bertingkah sangat ketakutan, Barbie? Aduh, tolong. Aku mulai takut. Hei, jangan lari. Berbeda dengan suasana bising di dalam, lorong di luar sepi, hanya dengan satu sosok menonjol, Rumi. Dia masuk sambil bernyanyi dengan suara yang manis dan memikat. Rumi! Hei, jangan lari. Ayolah, Barbie. Beranilah. Tolong saya. Ada laba-laba. 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 Adegan pagi berubah kacau. Saat itu, Barbie melihat remote control di tangan Bratz. Hei, kamu melakukannya dengan sengaja, bukan? Karena kamu penakut. Apa? Jadi kalian berdua yang ada di balik ini? Hei, ini semua salahmu. Kalian berdua yang menyebabkan ini. Kamu yang memulai. Jangan salahkan aku. Minggir. Ayo, beri ruang. Tiga gadis tampak kesal satu sama lain, tetapi kemudian mereka semua melihat sesuatu yang lebih menjengkelkan, meja-meja yang berdebu. Ini sangat berantakan. Saya perlu membersihkan meja saya. Barbie tidak bisa menerima belajar di meja yang berantakan, jadi dia segera mulai membersihkan dan mengelap semuanya sampai bersih. Taplak meja sederhana terasa terlalu polos, jadi dia dengan cepat mengambil tanah liat yang mengeringkan udara dan dengan terampil membentuknya menjadi barang dekoratif favoritnya. Busur kecil secara bertahap muncul, membuat Barbie sangat puas. Dia dengan hati-hati menempelkannya ke taplak meja, membuat semuanya terlihat lebih harmonis dan menggemaskan. Sekarang Barbie hanya perlu mengeluarkan alat belajarnya, dan dia siap. Tapi suara apa itu? Ternyata itu berasal dari Bratz. Meja Anda sangat cantik dan feminin, tetapi meja saya lebih mencolok. Mengapa Bratz begitu percaya diri? Dia hanya memegang
segenggam kapas, dengan lembut melemparkannya ke udara, dan mulai bermain piano. Setiap nada yang dia mainkan terdengar misterius dan menawan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti baru saja menemukan ide dekorasi unik, dia mengambil selembar kertas berwarna kaku dari ranselnya dan mulai menggambar di atasnya. Bentuknya perlahan muncul, tampaknya sepasang bibir yang lucu. Mahasiswa teratas yang sesungguhnya selalu percaya diri, dia hanya perlu merapikan buku-bukunya dan semuanya akan selesai. Saat ini Brax bertanya-tanya mengapa Rumi hanya berdiri di sana seperti sedang tampil. Padahal sebenarnya itu bukan hanya persiapan untuk transformasi spektakuler dari senja. Meja dan kursi Rumi dilapisi lapisan emas yang mewah berkilau terang dan menonjol. Semuanya tampak begitu sederhana dan mudah baginya. Halo, kelas. Ya, halo Bu. Baiklah, kelas. Hari ini kita ada tes singkat. Iya. Saya ingin memanggil siswa pertama kita. Berbeda dengan senyum ceria Barbie, dua gadis lainnya tampak cukup bingung dengan pertanyaan guru. Ayo naik, Rumi. Ayo. Iya Bu. Brax menghela napas lega. Senang dia bukan targetnya. Tapi bagaimana dengan Rumi? Dia berjalan ke podium dengan langkah gemetar, sama sekali tidak tahu jawabannya. Rumi cepat-cepat menenangkan diri dan tersenyum. Dia segera memanggil rekan satu timnya untuk mendukung. Halo. Hei, bisa bantu saya? Oke, tunggu sebentar. Oke. Ada apa? Cepat, bantu saya dengan masalah ini. Oke. Dua? Itu dua. Satu, dua. Tidak, itu salah. Dua. Aku paham. Kamu penyelamat hidup. Ketika dia berpikir dia sudah lolos, Rumi membuat kesalahan lain. Apa kamu bercanda? Tidak, Bu. Maaf. Kamu dapat nilai S. Maaf sekali. Guru tersebut sangat marah. Rumi dengan tenang menundukkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dalam diam dan penyesalan. Mari kita mengundang siswa berikutnya. Brax.
Apa yang terjadi pasti akan kembali. Brad semakin buruk. Akhirnya, dia dipanggil ke papan oleh guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi Brad, soal matematika itu tampak seperti raksasa yang menakutkan, seakan-akan bisa menelannya kapan saja. Lanjutkan. Ya, Apa yang harus ditakuti? Brad memiliki gadget khusus, kacamata pintar. Setelah memakainya, kacamata tersebut secara otomatis menganalisis soal matematika dan memberikan jawaban yang benar. Namun, dia lupa bahwa guru berdiri tepat di sebelahnya. ya. Apakah kamu mencoba melanggar peraturan di kelasku? Saya... Kamu dapat nilai F. Kembali ke tempat dudukmu. Siswa terakhir kita, silakan maju. Barbie, silakan maju ke papan tulis. Ya. Di sini. Barbie tetap tenang dan tersenyum. Dengan mudah menyelesaikan soal matematika sulit yang ditulis di papan. Aduh, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Itu murid superstar saya. Terima kasih, Bu. Dan kalian berdua, kalian harus belajar dengan giat. Besok kalian mendapat kesempatan untuk mengulang ujian. Jika kali ini kalian tidak bisa meningkat, saya akan berbicara dengan orang tua kalian. Bu, tolong. Bu, tolong. Waduh, kalau ibuku tahu aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan bermasalah. Sama dengan ibuku, tapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu juga... Hey, jangan khawatir lagi ya. Bagaimana menurutmu jika saya membantumu meninjau pelajaran tersebut? Benarkah? Kamu sungguh-sungguh? Terima kasih. Itu sangat manis. Belajar dari teman bisa lebih baik daripada belajar dari guru. Jadi, kelompok mulai saling membantu dan belajar bersama. Sekarang kita akan memeriksa yang satu ini. Ya, Brad, lihat. Hey, tolong bantu saya. Perhatikan tanda-tandanya. Ingat? Oke, coba sekali lagi. Apakah ini benar? Ya, teruskan. Tidak, itu salah. Cek lagi. Pakai topi berpikir kamu, oke? Tepat setelah menemukan solusinya, Barbie tiba-tiba menyadari bahwa dua temannya telah tertidur di suatu titik. Dia merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dengan cepat menemukan sebuah rencana. Hei, kalian berdua, lihat sini. Jangan khawatir, biar saya beri kalian energi tambahan sekarang. Tapi Barbie, kami benar-benar kelelahan. Kami tidak bisa terus berjalan. Sama di sini, saya juga tidak tahan lagi. Apa ide Barbie? Dia mengeluarkan pengeras suara kecil dan memutar musik penuh semangat. Suara yang hidup membangunkan kelas dan semua orang dengan cepat mendapatkan kembali energi mereka. Wow, kamu penari yang keren banget. Tepat. Oke. Halo, kelas. Halo, Bu. Apakah kalian semua siap untuk mengulang ujian hari ini? Ya, kami siap. Baiklah, mari kita mulai ujiannya sekarang. Ya. Iya. Sekarang, sikap para siswa telah jelas berubah dan semua orang tersenyum dengan percaya diri. Oke,
Waktumu dimulai sekarang. Ya, Guru sangat senang dan gembira melihat hal ini karena murid-muridnya telah tumbuh dewasa, menjadi lebih rajin dan pekerja keras. Kami sudah selesai. Wow, murid-murid saya melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Barbie, kami tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Tapi, kami minta maaf telah bermain-main dengan Anda. Tidak perlu disebutkan. Saya tidak marah padamu. Jadi mulai sekarang, mari kita semua rukun bersama. Setiap hari adalah kegembiraan dalam dongeng atau dalam kehidupan nyata sihir masih ada. Apakah kamu mempercayainya? Hari ini, bayi boneka seperti biasa pergi ke kelas dan belajar dengan giat. Aduh, lengan saya sakit. Hai, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biar saya bantu kamu bangun. Terima kasih banyak. Gadis patah, Sama-sama. gadis kaya. Mia juga muncul dengan langkah percaya diri dan anggun, menunjukkan gaya bangsawan seorang gadis muda yang kaya. Gadis kaya raya. Halo Mia, kamu kelihatan cantik sekali hari ini. Halo. Terima kasih. Aldous, halo semuanya. Halo guru. Saya punya pengumuman menarik untuk Anda. Tada! Sekolah kami mengadakan kontes berdandan peri duyung yang ajaib. Semua orang silakan mendaftar. Hei cewek-cewek, bagaimana kalau kita ikut kontes bersama-sama? Ya. Miss, kami ingin bergabung. Baiklah, jika kamu ingin bergabung, silakan ikuti aku. Yeay. Perhatian semuanya. Kamu punya 60 menit untuk bersiap dan bersinar. Sampai jumpa di panggung dengan penampilanmu yang paling menakjubkan. Ya. Waktu Anda mulai sekarang. Baby doll segera mulai merencanakan ide-ide. Namun pertama-tama, dia perlu sedikit pemanasan. Gadis itu dengan gembira mengeluarkan setumpuk kain, tersenyum cerah, dan dengan lembut menggunakan kapur untuk menggambar sketsa gaun yang perlahan muncul dalam imajinasinya. Sekarang dia mulai menggunakan gunting untuk memotong setiap potongan yang hati-hati dan terperinci perlahan menciptakan gaun yang indah. Sudah selesai. Sekarang masuk ke bagian dekorasi, di mana detail kecil dibuat dan ditambahkan pada gaun, kreatif dan berani. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Hana melihat boneka bayi dengan kekaguman di matanya dan memutuskan bahwa dia juga ingin membuat gaun indah seperti itu. Hana mengeluarkan
membersihkan sebuah rumah mini, melakukan pemanasan ringan, dan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Hei, dua kurcaci kecil, bisakah kamu membantu saya? Ternyata Hana meminta bantuan dari para kurcaci penjahit kecil yang mahir, dan dia hanya perlu duduk dan menunggu hasilnya. Sementara Hana beristirahat, para kurcaci kecil menyelesaikan gaunnya dan segera kembali ke rumah mereka. Melihat dua temannya menyelesaikan gaun mereka, Mia dengan cepat mendapatkan ide. Dia tidak mengambil kain, tetapi malah membawa mesin aneh. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan mesin itu untuk Mia. Mesinnya segera menampilkan banyak desain gaun berkilauan untuk Mia pilih, dan dia merasa sangat bersemangat. Dia yakin gaunnya akan lebih memukau dari sebelumnya. Baby doll dengan tegas memutar gaun itu dan dengan hati-hati menambahkan pita besar di bagian belakang pinggang. Gaunnya tiba-tiba menjadi berkilau dan ajaib seperti berasal dari dongeng Putri Duyung. Meskipun sudah sangat indah, gaunnya masih terlihat kurang lengkap. Jadi boneka bayi mulai memainkan melodi dan memanggil teman-temannya dari laut untuk membantu. Halo, terima kasih. Boneka bayi dengan lembut mengenakan gaun, semuanya menjadi sangat imut dan cantik, dan dia terlihat seperti peri duyung kecil. Untuk memberikan gaun suasana laut, Hana mengeluarkan akuarium ikan mas yang diisi dengan kerang laut. Namun, dia tidak memasangnya langsung pada gaun karena hal yang benar-benar istimewa tersembunyi di dalam kerang tersebut. Hana memakai gaun yang sudah selesai, tersenyum percaya diri, dan merasa senang dengan hasilnya sendiri. Mengerti. Gaun polos itu tidak memuaskan Mia. Dengan kepribadiannya yang bangga dan kecintaannya pada kemewahan, dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan memesan barang-barang dekorasi untuk gaunnya. Halo di sana.
Oke, terima kasih. Siap semua. Mia sangat senang dengan pakaian yang dipakainya, baik klasik maupun modern, sangat sempurna sehingga tidak ada yang perlu dikeluhkan. Semua sudah siap, dan ketiga gadis itu mulai membuat aksesori. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasil mereka. Apakah dia terlihat sangat menakjubkan? Mia sangat terkejut bahwa teman-temannya membuat aksesori dengan sangat profesional. Tetapi dia tetap tenang karena dia punya cara sendiri. Langsung saja, Mia mengeluarkan mesin yang lebih besar dan tidak ada yang tahu apa yang akan dibuatnya. Tanpa ragu, Mia dengan cepat menekan tombol start. Mesin segera mulai bekerja, tetapi bergetar kuat, membuatnya merasa sedikit khawatir. Namun, semuanya masih tampak berjalan dengan baik. Semua peserta silakan datang ke panggung sekarang. Ai, cewek-cewek, ayo bersiap-siap untuk kontesnya. Hah? Waduh, rusak. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya punya ide. Hei, jangan khawatir. Kami akan memperbaikinya segera. Terima kasih kalian berdua. Hei cewek-cewek, sudah selesai? Hei! Selesai. Sungguh bagus. Terima kasih banyak. Waktunya habis. Semua kontestan, bersiaplah untuk bersinar di atas panggung. Waktunya bersinar. Dan sekarang, kompetisi dimulai. Kamu terlihat sangat cantik. Ya, kamu hebat.
Acara ini telah berakhir dan sekarang saatnya bagi penonton untuk memilih kontestan favorit Anda. Ayo Okey, pilih. ayo lakukan. Silakan berikan suara Anda. Tidak peduli hasilnya, ketiga gadis itu telah melakukan yang terbaik dan sedang menunggu dengan gugup. Tetapi mereka juga diam-diam saling mengucapkan doa yang hangat dan beruntung. Dan waktu pemungutan suara telah berakhir. Wow. Kira senang bernomor jebal first perang jebal adalah Baby doll! Selamat, baby doll! Selamat baby doll. Selamat, baby doll! Kamu benar-benar pantas mendapatkan hadiah ini. Terima kasih banyak sudah menonton semuanya. Dari kita bertiga, siapa menurutmu yang memiliki pakaian terbaik? Tinggalkan komentar dan bagikan video ini. Sampai jumpa lagi.